Baik, coba dilihat kalau kaos-kaos yang dijual di pasaran, yang di depan itu banyakkan yang gambarnya besar atau kecil? Ayo, besar atau kecil? Yang depan itu besar, yang belakang itu kecil dan biasanya ada di atas, dan biasanya disertai dengan alamat web atau alamat Instagram atau TikTok. Nah, ini perlu dipikirkan kembali. Kenapa? Karena kalau kita jalan kemana-mana yang dilihat depan atau belakang? Depan. Ini untuk perhatian. Yang kedua, kalau ditanya kenapa sih yang di sini ada yang kecil gitu untuk apa? Itu untuk produk keterampilan multimedia, Pak. Kan nggak dilihat orang. Kan nggak dilihat orang. Itu cuma ada ujian akhir. Nyambung loh. Kan nggak dilihat orang. Kan nggak dilihat orang. Maksudnya kalau produk kamu yang buat delek nang ngarep sing gede mburi mau delek nang Bukan. Ini yang di sini yang. Oh, memang tidak dilihat. Memang saya minta itu. Bukan. Ini biar mereka yang Oh, jawab. Biar mereka yang jawab. Kenapa? Kan nggak dilihat orang. Karena itu kan katanya ketentuan harus pakai buat. Iya, ketentuan, tapi kan kamu juga harus menyesuaikan dengan pertanyaannya. Jangan dijawab ketentuannya begitu. Apa kalau misalnya kamu suruh nyemplung sumur gitu, terus nyemplung lah, kenapa kamu nyemplung? Saya cuma disuruh apa gitu. Kenapa ada? Inisiatif sendiri. Yang salah satu di antara kelima boleh jawab. Kenapa dijualnya rata-rata 70? Karena standar. Standarnya siapa? Standar di pasaran itu kan 70. Tahunya dari mana? Oh, saya bisa. Disuruh riset pasar itu, Pak. Lah iya, pasarnya mana, risetnya bagaimana gitu. Riset di kayak di e-commerce. Kan cuma kaya kan? Kan cuma seperti kan, kaya kan? Nggak beneran kan? Berarti juga nggak riset beneran kan? Kan cuma kayak riset gitu tadi katanya. Berarti kan nggak beneran. Riset. Ya katanya kaya tadi. Riset. Jadi kalau misalnya riset itu riset beneran, bukan kayak riset. Kalau misalnya ada daging-dagingan, berarti daging kamu bukan? Nah iya, kayak daging, kayak sate, bukan. Ngomongnya ya jelas, saya riset gitu loh. Jadi harus mantap dengan apa yang kamu lakukan. Yang dilakukan itu benar. Kalau memang itu benar-benar kamu lakukan, ya ngomong aja, nggak apa-apa. Oke, ya penanda ini udah benar. Saya cuma perlu penegasan kamu. Ya sudah, itu nggak disuruh pun. Itu memang sebaiknya pakai kayak gitu untuk penanda. Bahkan kalau baju kan selain di sini ada apa lagi kalau baju yang baru itu? Yang model baru ada apanya? Ada cadangan apa? Cadangan. Benih ada kan? Kenapa? Nanti diharapkan kalau suatu saat kancingnya lepas, sing podo sama kancing baju di situ sudah disediakan di situ walaupun cuma satu gitu loh. Nah, terus kemudian kok tadi di video tadi masih belum banyak yang mencantumkan alamat marketplace-nya atau IG-nya. Bahkan kamu katanya ini sudah dijual di marketplace. Cuman nggak dikatakan marketplace juga nggak ditampilkan. Terus gambarnya juga ditampilkan untuk bukti. Nah, jadi kalau misalnya memang benar-benar dijual di marketplace, itu alamatnya itu tampilkan. Biar nanti kalau misalnya ada yang mau beli, dia langsung menuju ke alamat itu. Contoh begini, kamu mau beli kaos yang ini ke saya. Pak, saya mau beli kaos. Terus bisa dibeli di mana? Marketplace. Kira-kira anyel orang. Tadi sudah disebutkan di video saya. Yang lain? Nah, gitu. Tapi setidaknya memang gambarnya perlu. Misalnya, tapi kamu pengen melihat di marketplace, mungkin alamatnya plus screenshotnya sehingga yakin bahwa itu benar gitu loh.
Oke. Jadi perlu di screenshot ya Pak? Iya, sebaiknya. Terus dimasukkan dalam videonya? Iya, kalau di video cuma alamatnya aja. Misalnya bukalapak.com istilahnya ya. Tokopedia.com/apa. Gitu loh. Instagramnya apa gitu? Coba seandainya benar-benar sekali lagi. Misalnya saya yang jual. Silakan belinya di marketplace saya ya. Kira-kira kan ini bakal ketemu kok enggak? Ya kan? Nah, kasih itu alamatnya. Jangan-jangan begitu dia nyari malah nyasar ke tempat orang lain. Kamu sing nyawarke, wes yang promosi bisa-bisa kempringet, wes dia bener-bener mau beli semangat. Nyasarnya ke tempat lain. Gimana? Ya kan? Oke. Kemudian warna. Nah, warna ini perlu dilihat lagi. Kenapa sebagian besar warnanya hitam? Kok nggak pink gitu Pak? Ya mungkin riset pasar juga harusnya. Kenapa kok hitam? Kenapa hitam? Menurut riset kamu? Kenapa kok hitam? Hah? Nah, berarti pemilihan warna itu kamu belum dapat referensi. Jadi gini, tahu nggak kenapa garam itu disimpan di tempat yang gelap? Gudang garam, bukan rokok ya. Gudang garam itu nyimpennya di gudang yang warnanya gelap. Kenapa? Karena dia menyimpan panas. Hitam itu menyerap panas sehingga nggak akan meleleh. Tapi kalau kamu kebanyakan jalan di tempat yang panas, kamu pakai motor sama naik mobil, maka orang yang fashionable dia akan memilih warna yang berbeda. Kalau di tempat terang pakai apa? Pilih apa? Di tempat terang putih. Kenapa? Betul, memantulkan panas. Jadi kamu jalan gitu nggak kemeringet. Kamu mau misalnya mau lomba olahraga, nah sebaiknya pakai yang putih untuk memantulkan panas sehingga kamu tidak gembrut, kecuali memang kamu cari keringat. Maka pakailah hitam tuh. Ada teorinya, bukan ngawur. Gitu. Oke. Kemudian perpaduan warna sudah bagus. Nah, yang video mungkin perlu dilihat lagi. Saya nggak tahu Pak Iwan udah ngajarkan atau belum. Video itu kalau kurang dari 1 menit sebaiknya potret. Sudah diajarkan? Hah? Kalau kurang dari 1 menit sebaiknya potret. Kenapa? Karena kalau ditayangkan di medsos dan YouTube Short, maka dia akan langsung diterima. Tapi kalau kamu menggunakan jadinya reel. Tapi kalau lebih dari 1 menit sebaiknya landscape. Karena biasanya akan dimuat di video yang berdurasi panjang. Kalau nanti dimasukkan ke Instagram, maka akan dipotong otomatis. Walaupun video panjang ketika nanti diupload ke YouTube Short, maka dia juga akan memotong, bisa disetting begitu menjadi cuma 1 menit. Tapi dengan menggunakan pola 1 menit dan potret, maka otomatis akan disetting menjadi reel. Ayo pertanyaannya, lebih suka nonton reel atau yang feed? Nah kan jawabannya jelas. Gitu. Kenapa kok suka reel? Bukan itu. Hah? Gampang scrollnya. Scrollnya gampang. Emangnya kalau landscape udah gampang di scroll? Ayo, sama saja. Sekarang lihat adik-adikmu yang umurnya 3, 4 tahun, 5 tahun punya? Iya. Lebih seneng yang nonton yang real atau yang feed? Nah, oke kan? Kenapa? Karena detail. Gambarnya bisa besar, detail. Karena kalau landscape gambarnya kan begini, berdiri, handphone tuh tidak begini. Kecuali memang YouTube yang panjang, tujuannya memang pengen melihat durasi panjang. Kalau yang real, maka akan begini. Artinya ngambil gambarnya juga harus
Fokus. Dan patokan buat video 5 detik harus ganti angle. 5 detik. 5 detik. Mata manusia tidak didesain melihat sesuatu yang lama. Itu Allah loh yang mendesain loh. Dan itu ada risetnya. Mata manusia tidak didesain untuk melihat sesuatu yang lama. Jadi 5 detik kudu ganti angle. YouTube yang kedua, YouTube punya Tuhan sendiri. YouTube mensyaratkan kalau lebih dari 5 detik kamu download gambar video dari YouTube lebih dari 5 detik, maka kamu akan kena repost. Kurang dari 5 detik masih diperkenankan. Di situ. Itu rahasianya. Oke. Jadi 5 detik harus ganti gambar. Maksud saya ganti angle. Ganti angle yang lain. 5 detik lagi ganti, 5 detik ganti. Begitu. Maka banyak yang membuat gambar tadi kan slide gitu kan. Nah, itu bagus sebenarnya. Cuman yang masih kurang apalagi? Nanti yang maju selanjutnya langsung menyesuaikan. Nanti kalau yang maju selanjutnya, kalau misalnya ini kurang, tidak sesuai dengan yang saya omongkan, langsung memberikan apa istilahnya? Penjelasan, bantahan. Audionya tidak boleh bercopyright claim. Nah, ini masih agak ya, Pak. Banyak. Cirinya salah satunya pakai vokal. Jadi kalau audiomu pakai vokal, wis genah 99,99% kena copyright claim. Artinya YouTube mengklaim itu nyolong. Nyolong dosa apa enggak? Nah, jadi dosa. Aku yang membiarkan melu dosa. Gitu. Kalau ini nanti diedit terus ditampilkan lagi kena Bisa. juga? Enggak. Jadi sebaiknya nanti cari di YouTube bisa atau di Google, kata kuncinya adalah free music license. Itu dipotong-potong boleh, ditempel boleh dan sebagainya, silahkan aja. Ya, itu bisa. Sehingga aman kalau ditampilkan. Nah, dari tadi saya belum ada yang menampilkan di medsos, belum ada yang di IG atau TikTok atau di YouTube Short, belum ada yang tampil. Ya kan? Oke, sekali lagi, kalau videomu ini diupload, kemudian di settingannya YouTube itu langsung milih akan disetting short gitu, maka langsung otomatis dia akan jadi portrait. Begitu. Assalamualaikum. Oke,